Suami korban kebakaran Inul Vista Manado mengaku ke Mabes Polri lantaran belum mendapatkan ganti rugi seperti yang telah dijanjikan oleh pihak Inul. Pada saat Mbak Inul bilang dia sudah mengunjungi semua korban dan Mbak Inul bilang sedih. Sampai Mbak Inul itu katanya pakai info segala macam. Siapa yang lebih sedih? Siapa? Datang nggak? Yang dibohongi malam itu bilang mau datang lebih sedih. Itu saya mau tanya di situ saja, moralnya di mana? Menikmati liburan di luar negeri, Syahrini bikin video lucu di Instagram. Saksikan liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi on the Weekend. Woi. Jahat, aku dicorong. Ya udah, jahat. Sana. Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Inilah Selebrita Pagi on the Weekend, selebriti dalam berita. Suami korban kebakaran Inul Vista Manado mengadu ke Mabes Polri. Sampai saat ini ia mengaku belum mendapatkan ganti rugi seperti yang dijanjikan oleh pihak Inul Vista. Lantas bagaimanakah kasus ini ditindaklanjuti? Saksikan liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi on the Weekend. Beralih dari kondisi Budi Anduk yang tengah menderita sakit, di Manado kasus kebakaran yang menimpa sebuah karaoke di bawah naungan Inul Vista kembali dipermasalahkan. Kebakaran yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2015 lalu dan menewaskan 12 orang itu ternyata belum tuntas diselesaikan. Hingga kemarin, suami dari mendiang Sylvia, salah satu korban kebakaran, jauh-jauh datang dari Manado menuju Jakarta untuk mendatangi Mabes Polri. Belum diterimanya hak atau ganti rugi atas meninggalnya Sylvia yang kabarnya pernah dijanjikan Inul Daratista juga dipertanyakan. Namun Inul ditemani kuasa hukumnya pernah menyatakan sanggahan kalau ia hanya memberi hak franchise kepada pihak penyelenggara karaoke dan tidak bertanggung jawab atas gedung dan keamanannya. Tanggal 28 Mbak Inul mengunjungi 4 korban itu saja. Sampai di korban terakhir yang keempat itu di Koka ya, nama tempatnya di Manado. Itu ada sempat telepon masuk ke bapak mertua saya dari pihak Inul Vista akan mengunjungi langsung malam ini juga di Tampusu, Desa Tampusu, di tempat kediamannya mertua saya. Tanggal 28 kita tunggu dari telepon itu setengah 8 sampai jam 1 dini hari, yang mana sudah ada tokoh adat dan masyarakat setempat nunggu. Ternyata sampai jam 1 tidak datang dan waktu ditelepon kembali tidak aktif teleponnya. Tanggal 29 dan seterusnya tidak pernah lagi kita dihubungi. Tidak pernah lagi kita dihubungi sampai saya yang pergi ke sana karena bapak mertua saya minta tolong. Ini kita harus berhubungan dengan siapa. Terus tanggal 28 ketika dibilang mau datang ke rumah kita sampai jam 1 dini hari nggak datang, maksudnya juga apa gitu. Terus pada saat Mbak Inul bilang dia sudah mengunjungi semua korban dan Mbak Inul bilang sedih. Sampai Mbak Inul itu katanya pakai info segala macam. Siapa yang lebih sedih? Siapa? Datang nggak? Yang dibohongi malam itu bilang mau datang lebih sedih. Itu saya mau tanya di situ saja, moralnya di mana? Jangan cuma memunculkan dia empati publik kalau dia sudah mengunjungi orang-orang. Enggak, kenyataannya kalau dia mengunjungi keluarga kami, kapan dan di mana? Pasti ada dokumentasinya. Kapan dan di mana? Ini Sylvia Yolanda Kawan ini terlibat dalam sebuah layar lebar tapi tidak selesai yang tayang tahun ini. Itu sebuah film musikal anak-anak. Jadi memang belum menyelesaikan syuting. Kondisinya sekarang ini memang sudah perlu diklarifikasi kembali supaya masyarakat Manado juga telah kondisinya bahwa saat ini semuanya adalah tanggung jawab dari Vista Suara Indah. Demikian. Nah, memang kondisinya saya sebagai pemilik dari Vista Pratama yang ada di Jakarta ini memberikan franchise kepada pihak kedua yaitu David sebagai pemilik Vista Suara Indah. Nah, demikian aja. Jadi sekali lagi PT Vista di mana Inul salah satu pemegang saham tidak pernah memberikan franchise atas gedungnya. Tidak ya, atas gedungnya maupun atas sistem keamanannya. Yang diberikan
ini kan perusahaan PT Pista itu kan hanya memberikan sistem lagu-lagu karaoke. Dan pemilik gedung ini, pemilik semua peralatan di situ juga bukan PT Pista, bukan Inul. Itu maksudnya. Di bawah naungan Inul Vista kembali dipermasalahkan. Kebakaran yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2015 lalu dan menewaskan 12 orang itu ternyata belum tuntas diselesaikan. Hingga kemarin, suami dari mendiang Sylvia, salah satu korban kebakaran, jauh-jauh datang dari Manado menuju Jakarta untuk mendatangi Mabes Polri. Belum diterimanya hak atau ganti rugi atas meninggalnya Sylvia yang kabarnya pernah dijanjikan Inul Daratista juga dipertanyakan. Namun Inul ditemani kuasa hukumnya pernah menyatakan sanggahan kalau ia hanya memberi hak franchise kepada pihak penyelenggara karaoke dan tidak bertanggung jawab atas gedung dan keamanannya. Tanggal 28 Mbak Inul mengunjungi 4 korban itu saja. Sampai di korban terakhir yang keempat itu di Koka ya, nama tempatnya di Manado. Itu ada sempat telepon masuk ke bapak mertua saya. Dari pihak Inul Vista akan mengunjungi langsung malam ini juga di Tampusu, Desa Tampusu, di tempat kediamannya mertua saya. Tanggal 28 kita tunggu dari telepon itu setengah 8 sampai jam 1 dini hari, yang mana sudah ada tokoh adat dan masyarakat setempat nunggu. Ternyata sampai jam 1 tidak datang dan waktu ditelepon kembali tidak aktif teleponnya. Tanggal 29 dan seterusnya tidak pernah lagi kita dihubungi. Tidak pernah lagi kita dihubungi sampai saya yang pergi ke sana karena bapak mertua saya minta tolong. Ini kita harus berhubungan dengan siapa. Terus tanggal 28 ketika dibilang mau datang ke rumah kita sampai jam 1 dini hari nggak datang, maksudnya juga apa gitu. Terus pada saat Mbak Inul bilang dia sudah mengunjungi semua korban dan Mbak Inul bilang sedih. Sampai Mbak Inul itu katanya pakai info segala macam. Siapa yang lebih sedih? Siapa? Datang nggak? Yang dibohongi malam itu bilang mau datang lebih sedih. Itu saya mau tanya di situ saja, moralnya di mana? Jangan cuma memunculkan di empati publik kalau dia sudah mengunjungi orang-orang. Enggak, kenyataannya kalau dia mengunjungi keluarga kami, kapan dan di mana? Pasti ada dokumentasinya. Kapan dan di mana? Ini Sylvia Yolanda Kawan ini terlibat dalam sebuah layar lebar tapi tidak selesai yang tayang tahun ini. Itu sebuah film musikal anak-anak. Jadi memang belum menyelesaikan syuting. Kondisinya sekarang ini memang sudah perlu diklarifikasi kembali supaya masyarakat Manado juga jelas kondisinya bahwa saat ini semuanya adalah tanggung jawab dari Pista Suara Indah. Demikian. Nah, memang kondisinya saya sebagai pemilik dari Pista Pratama yang ada di Jakarta ini memberikan franchise kepada pihak kedua yaitu David sebagai pemilik Pista Suara Indah. Nah, demikian aja. Jadi sekali lagi PT Pista di mana Inul salah satu pemegang saham tidak pernah memberikan franchise atas gedungnya. Tidak ya, atas gedungnya maupun atas sistem keamanannya yang diberikan. Ini kan perusahaan PT Pista itu kan hanya memberikan sistem lagu-lagu karaoke. Dan pemilik gedung ini, pemilik semua peralatan di situ juga bukan PT Pista, bukan Inul. Itu maksudnya.